Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. أيها الطلبة المستوى الثاني لقراءة المعلمين نلتقي أيضا في درس علم النحو والآن سنبحث عن الموضوع جزم الفعل المضارع بعد أن بحثنا عن الموضوع نسب الفعل المضارع لعل تفهم ما قد شرحت لكم في نسب الفعل المضارع. تفصيلا في تكلم وتفهيما لكم في السماع أكلمكم إندونيسية. كيف حالكم أيها الطلبة? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun ya dalam kehidupan antum, dan semoga antum dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pelajaran ilmu nahwu ya. Itu insyaallah kita akan bahas tentang jazmul fi'lul mudhari. Setelah pertemuan kemarin, yaitu minggu kemarin, sudah kita bahas tentang nasbul fi'lul mudhari. Sebenarnya pembahasan ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan yang nasbul fi'lul mudhari, hanya berubah harokatnya saja. Kalau nasbul fi'lul mudhari itu berubahnya menjadi fathah ya untuk isim yang fi'il yang maksudnya mufrad. Nah, kalau yang ini adalah sukun ya. Ini adalah sukun, jazmun. Jazmun itu adalah sukun. Nah, baik, kita bisa lihat ya. Di sini ada amsilah. Harus kita ketahui dulu dalam definisi ataupun ta'rif jazmul fi'lul mudhari adalah yujzamul fi'lu mudhari ya, yujzamul fi'lul mudhari mata sabaqahu ahadul jawazim ya, itu secara singkatnya ya, secara singkatnya. Jadi dijazmkan fi'il mudhari itu ketika didahului oleh salah satu huruf jazm, huruf jawazim ya. Jawazim itu adalah jamak dari jazmun, yaitu adalah lam, la dan in. Sini ya sudah ada lam, la dan in. Nah, itu adalah huruf-huruf jawazim. Nah, bagaimana cara perubahannya dari merubah dari fi'il nasb, fi'il rafa ya, fi'il mudhari rafa ke fi'il mudhari jazm. Kita lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini di sebelah kiri ya, itu adalah raf'ul fi'lul mudhari ya. Maksudnya adalah raf'ul fi'il mudhari itu fi'il mudhari yang belum atau tidak didahului oleh huruf jawazim atau huruf nawasib. Di sini ada terdapat ya, ahfadhu darsan, ta'kulu lahman, tata'allamu jayidan tanjahu. Nah, di sini ya, ahfadhu ini masih mansub ya, masih rofa, masih rofa, ini juga masih rofa, ini juga masih rofa. Ciri rofanya adalah dengan dhammah. Ahfadhu darsan ta'kulu lahman tata'allamu jayidan. Nah, ini untuk yang rofanya. Kalau misalkan yang pelajaran kemarin yang nasbul mudhari tinggal ditambah lam ahfadho, jadi harokatnya jadi fathah ya. Nah, karena di sini kita membahas tentang jazmul fi'lul mudhari, maka bisa kita lihat panahnya ke sini. Nah, di sini yang tadinya rofa ya, dengan rofanya dengan dhammah, nah di sini berubah menjadi sukun atau jazm karena didahului oleh harfu jazmin. Lam ahfad darsan, yang tadinya ahfadu darsan, karena didahului oleh harfu jazmin jadi lam ahfad darsan ya. Yang berubah adalah harokat akhir dari fi'il mudhari, karena yang di sini juga al-fi'lul mudhari, jazmul fi'lul mudhari, dijazmkannya fi'il mudhari. Nah, ini salah satu. Kemudian yang kedua juga sama, ta'kulu lahman. Ini sebelum dimasuki dengan harful
jazm. Nah, kita rubah, lihat di sini, la ta'kul lahman, ya. La ini adalah salah satu dari huruf jawazim. Kemudian ta'kulunya berubah menjadi ta'kul, menjadi sukun, ya. Yang tadinya ta'kulu lahman menjadi la ta'kul lahman. Ingat ya, ketika huruf mudhari didahului oleh huruf ini lam, la dan juga in, maka harus jazm. Jazmnya dengan sukun, mati dua-duanya. Huruf akhir dari fi'il mudhari'nya. Kemudian yang terakhir ada tata'allamu jayyidan tanjahu. Nah, ini masih rofanya dengan dhammah, tata'allamu, ya. Tata'allamu jayyidan tanjahu. Kita rubah ke sini. Di sini ada in tata'allam, ya, ingat, tata'allam jayyidan tanjah. Nah, itu ya, insyaallah sudah paham ya. Ketika fi'il mudhari didahului oleh 3 huruf ini, maka harokat akhir dari fi'il mudhari'nya harus menjadi jazm. Ciri jazmnya adalah sukun, ya. Ciri jazmnya adalah sukun, dan harus diingat sebagaimana kemarin disampaikan juga dalam nasbul fi'lul mudhari. Nasbul fi'lul mudhari itu cirinya adalah fathah, dan fathah itu adalah salah satu ciri dari nasbunnya mudhari, ya. Salah satu ciri. Jadi tidak selamanya nasbun itu dengan fathah, ya. Nah, ini juga sama, ya. Sukun ini adalah salah satu ciri dari jazmul fi'lul mudhari. Jadi jazmun itu tidak selamanya dengan sukun, ya. Itu harus dipahami dulu, karena ini kita masih di juz 1, ya, di buku yang pertama, maka kita tidak akan bahas dulu itu, gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk perubahan harokat dari rofa, ya, fi'il mudhari rofa ke jazm, karena didahului dengan huruf-huruf jawazim lam, la dan in. Nah, kemudian selanjutnya yaitu, ya, kalau mau pakai contoh yang lain, kalau misalkan antum ada di buku antum kan ada lam yahfad Muhammadun darsan, sama saja. Lam yahfad Muhammadun darsan aslinya adalah yahfadu Muhammadun darsan, ya. Karena didahului dengan lam yahfad Muhammadun darsan. Nah, itu sama, ya. Kemudian la ta'kul lahman. Oke, artinya, ya, untuk yang pertama artinya lam ahfadu darsan. Kalau di sini ahfadu darsan, ya. Ahfadu darsan di sini adalah saya telah menghafal pelajaran. Nah, didahului dengan lam. Lam ini kalau dalam kaidah ilmu nahwunya, dalam kaidah itu disebutkan di situ ada kan, lam itu yanfi husulil amali, ya. Yanfi husulil amali. Maksudnya adalah meniadakan pekerjaan. Kalau di sini ahfadzu darsan, saya artinya saya menghafal atau saya sudah hafal, saya hafal pelajaran. Kalau di sini sudah dimasuki lam ahfad darsan, saya tidak hafal pelajaran, atau saya belum hafal pelajaran. Jadi ahfad ini hilang, jadi pekerjaan itu hilang. Belum, gitu ya. Belum atau tidak ada. Saya tidak menghafal pelajaran. Oke, yang kedua, la ta'kul lahman. La ta'kul lahman di sini adalah yang tadinya ta'kulu lahman, ya. Ta'kulu lahman artinya kamu memakan daging. Nah, di sini dimasuki dengan la di sini adalah la nahiyah. Nahiyah itu adalah, jadi la itu ada dua, ada la nahiyah, ada la nafiyah. Oke, saya tulis di bawah, ya. Ada la itu ada dua, ya. Ada an-nafiyah, ada an-nahiyah. Nafiyah ini artinya meniadakan, menafikan, ya. Meniadakan. Adapun nahiyah ini adalah larangan, ya. Jadi yang dipakai di sini, ya, yang menjadi nasbu jazmul fi'lul mudhari ini adalah la-nya la nahiyah, ya, bukan la nafiyah. Kalau la nafiyah itu harokat akhir dari fi'il mudhari ini tidak berubah, tetap la ta'kulu lahman, karena berbeda harokat, artinya juga beda. Kalau ini la ta'kul lahman artinya
janganlah kamu memakan daging. Tapi kalau pakainya la nafiyah, nafiyah itu ya seperti yang di atas, ini nafi, lam nafi. Nafi itu meniadakan. Berarti la ta'kulu lahman artinya apa? Kamu tidak memakan, bukan larangan. Kamu jangan memakan, tapi kamu tidak memakan. La ta'kulu lahman, kamu tidak memakan. Tapi kalau la nahiyah, larangan, la ta'kul. Jadi harokatnya harus sukun. Karena ini adalah la-nya la nahiyah, la ta'kul lahman, janganlah kamu makan daging. Oke. Itu ya, insyaallah paham ya. La itu ada dua, la nahiyah dan la nafiyah. Kemudian yang ketiga in. Ini adalah in yajzimu fi'laini. Maksudnya apa? In ini ya, in harfu in ini itu menjazmkan dua fi'il mudhari maksudnya. Ya. Ada fi'il yang ini yang pertama tata'allam, yang kedua tanjah. Ya. Tata'allam dan tanjah. In tata'allam jayyidan tanjah. Apabila kamu belajar dengan baik, maka kamu akan sukses ya, akan berhasil gitu. Nah di sini ada keterangannya, yaitu in itu adalah yang pertama, fi'il yang pertama ini adalah sebagai syarat. Jika kamu belajar, berarti kamu akan akan sukses. Nah ini adalah syarat, ini jawab syarat. Akibatnya, akibat dari syarat ini. Ada syartun, ada jawab syartun. Jadi makanya in ini harus menjazmkan dua fi'il. In tata'allam jayyidan tanjah. Mungkin contoh yang lain. In ta'kul tashba. Jika kamu makan, maka kamu akan kenyang. Ya. Contoh yang lain lagi. In ajri fis sobahi asihha ya. Atau yang lain lah, jangan yang itu ya, karena itu pakainya fi'il yang mudha'af, agak sulit ya. Contoh yang lain, contohnya in ajlis alal kursi. Oke, yang lain ya, agak sulit nih, agak sulit. Oke. Memang cari contoh-contoh yang seperti ini agak sulit ya. Contoh lagi yang lain ya, yang lebih gampang. In anzil ya, in anzil ilal ma'i ablal ya, ablal itu apa? Ablal itu adalah basah. Apabila aku masuk ke dalam air, maka aku akan basah. Jadi semuanya harokat-harokat ataupun harokat akhir dari fi'il mudhari'nya itu harus sukun. Nah itu adalah salah satu ciri atau salah satu contoh dari in. Ingat, kalau lam dan la ini menjazmkan satu fi'il saja, adapun in ini menjazmkan dua fi'il ya. Harus menjazmkan dua fi'il, begitu ya. Baik, untuk semoga dapat dipahami untuk penjelasannya. Apabila ada yang ditanyakan, ada yang belum paham, mungkin bisa ditanyakan. Nah, kemudian ini adalah ininya ya, i'rab dari fi'il mudhari jazm atau jazmul fi'il mudhari. Nah, di sini ada lam. Sama seperti kemarin, kalau ada kemarin itu nasbul fi'il mudhari lam lan an lan idzan kai ya. Nah, ini juga lam harfu jazmin mabniun ala sukun, karena harokat akhirnya sukun, maka mabniun ala sukun. Harfu jazmin mabniun ala sukun. Ingat, yang namanya harfun itu semuanya mabniun ya. Harfun itu mabniun. An lan idzan kai itu adalah harfu nasbin mabniun ya. Mabniunnya dengan apa? Itu dilihat harokat akhirnya. Kalau di sini harokat akhirnya sukun, maka mabni ala sukun ya. Kemudian ahfad ini fi'lil mudhari majzumun bilam. Majzumun bilam, sukunnya karena dihalui dengan lam ya. Ini lam, dengan lam. Wa alamatu jazmihi sukunun dhahiratun alal akhir nih ya. Sukun dhahiratun alal akhir ya. Kemudian wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu ana, karena artinya kan ahfad, lam ahfad, saya tidak hafal gitu. Kemudian darsan ini sama seperti yang lain, maf'ulun bih ya.
maf'ul bih jadi objek. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fatatun dhahiratun alal akhir gitu. Ya, insyaallah bisa dipahami semuanya ya. Ini hanya cukup satu i'rab saja ya. Semoga dapat dipahami. Ini berlaku untuk semuanya. Nah, ini juga sama. Kalau la ya, la dulu. La harfu jazmin mabniun ala sukun karena ini ada alif yang berharakat sukun. Jadi mabniun ala sukun. Ta'kul fi'lul mudhari majzumun bi la karena didahulunya dengan la bukan dengan lam. Dengan la. Majzumun bila wa alamatu jazmihi sukunun kasiratun alal akhir. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta ya. Kemudian lahman ya, lahman sama maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun alal akhir. Tuh. Kemudian yang terakhir in harfu jazmin mabniun ala sukun ya. Sukun juga karena nun ini harokat akhirnya ya. Nun ini berharokat sukun. Tata'allam fi'lul mudhari mabni fi'lul mudhari majzumun bi'in ya. Wa alamatu jazmihi sukunun dhahiratun akhir. Jayyidan fi'lul maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fatatun dhahiratun alal akhir. Kemudian tanjah. Nah, ini kembali lagi ke sini. Tanjah fi'lul mudhari majzumun bi'in. Karena ini kan menjazmkan dua fi'il ya. Jadi tanjah juga sama. Majzumun bi in wa alamatu jazmihi fatatun sukunun dhahiratun alal akhir. Gitu ya. Semoga dapat dipahami ya. Semoga dapat dipahami dan dapat dikerjakan tugasnya. Insyaallah nanti untuk untuk instruksinya insyaallah ditulis di deskripsi ya. Barakallahu fikum. Semoga antum sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.